Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sehat. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Hari ini Kamis 3 Juni 2021, kembali saya mengajak kita bersama untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas karunia-Mu yang menganugerahkan hari kehidupan lagi untuk kami jalani. Tolonglah kami agar dapat hidup sebagaimana yang Engkau ajarkan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-19 di bawah 2 judul perikop hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Mari kita baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinisna karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang yang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, apabila kita tahu kehidupan kita akan berakhir hari ini, lusa, atau dalam waktu-waktu dekat, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memanfaatkan waktu atau kesempatan yang masih ada dengan melakukan apa yang baik bagi diri atau bagi orang lain dan Tuhan? Atau kita akan melakukan hal-hal yang duniawi yang kita suka, hidup bagi diri sendiri dalam pesta pora, kemabukan dan hawa nafsu sepuas-puasnya? Toh ini adalah kesempatan terakhir. Saudara, adalah penting bagi kita untuk menentukan langkah, tindakan, atau keputusan apa yang akan kita ambil dalam hidup ini. Karena kehidupan ini pasti akan berakhir. Nas kita hari ini adalah bagian dari surat Rasul Petrus yang pertama kepada orang-orang perantauan yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil dan berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Surat Petrus ini berisi petunjuk praktis bagaimana cara orang Kristen hidup dalam situasi yang rumit menjelang kesudahan segala sesuatu atau kedatangan Kristus
atau akhir dunia yang sudah dekat. Orang Kristen dalam hal ini dianjurkan untuk dapat menguasai diri. Tujuannya adalah supaya dalam menguasai diri itu dapat beroleh ketenangan dan dapat berdoa. Saudara, mengapa terlebih dahulu dimulai dengan untuk dapat menguasai diri? Karena ternyata menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Keberhasilan atau kegagalan, kemauan atau keengganan, keberanian atau ketakutan, dan lain-lainnya, itu semua adalah area dalam diri sendiri. Saudaraku, kalau kita dapat menguasai diri, pastilah kita dapat menguasai segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Dengan dapat menguasai diri, akan terdapat ketenangan dan memudahkan kita untuk dapat berdoa. Saudara, ke dalam penguasaan diri itulah orang Kristen akan dapat bereaksi, akan dapat berbicara, akan dapat berpikir, akan dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di antaranya dikatakan di dalam nas untuk tetap saling mengasihi dan dengan tekun menerapkan karunia-karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Selanjutnya saudara, dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-19, hanya dengan dapat menguasai diri pulalah niscaya orang Kristen akan dapat bertahan dalam berbagai siksaan, penderitaan yang didapatkan sebagai pengikut Kristus. Meskipun orang Kristen harus menghadapi penderitaan, namun dalam penyerahan diri kepada Allah melalui doa, dalam kesetiaan kepada Allah sampai akhir, ada sukacita dan keberanian untuk menjalani hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan tadi kepada kita diberitakan bahwa segala sesuatu itu sudah dekat. Meskipun tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktunya, tetapi adalah bijak jika kita tetap berjaga-jaga, mampu menguasai diri, tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, semakin bertekun melayani, sebagaimana karunia yang dipercayakan Allah kepada kita, dan menempatkan Tuhan Allah di atas segalanya, serta bersyukur kepadanya atas segala sesuatu di dalam doa, agar kita tetap tenang dan sabar menjalani kehidupan meskipun harus mengalami penderitaan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami dapat mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Berkuasalah Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami. Terkhusus kami berdoa bagi calon jemaat di Rungpundu. Kiranya dapat berkembang menjadi jemaat yang definitif. Ada pertumbuhan iman jemaat, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan yang dilakukan. Penata layanan gereja yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di jemaat ini dan di jemaat wilayah pelayanan GKE lainnya boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Seluruh hidup orang Kristen dimanapun berada, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang berotoritas memimpin segenap kehidupan umat-Mu. Berilah kepulihan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka cita. Lawatlah mereka yang menghadapi penderitaan dan berbagai persoalan hidup. Ya Tuhan, tolonglah segenap umat-Mu agar dapat menjalani kehidupan dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan sepanjang hari ini. Terkhusus kami masih menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa, bebaskanlah kami dari virus ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini, sehingga kami pun dapat hidup sebagaimana mestinya.
Doa ini kami alaskan sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.